Pernahkah Anda mendengar tentang jalur sutra? Jaringan perdagangan kuno yang merupakan cikal bakal perdagangan internasional saat ini, yang menghubungkan peradaban dan budaya di seluruh Eurasia selama berabad-abad. Tapi, apa sebenarnya jalur sutra itu, dan mengapa begitu penting? Dalam video ini, kita akan melihat lebih dekat tentang rute perdagangan ini, menjelajahi sejarah, dan berbagai macam warisannya. Memahami apa saja yang terjadi di jalur sutra, dan menemukan bagaimana jaringan perdagangan dan budaya yang luas ini memberi pengaruh pada dunia kita saat ini. Jika Anda tertarik dan ingin mengetahui lebih lanjut tentang jalur perdagangan ini, marilah bergabung bersama kami dan kita belajar bersama tentang jalur sutra yang merupakan bagian penting sejarah dunia. Jalur sutra adalah jaringan rute perdagangan yang menghubungkan Cina juga peradaban timur lainnya dengan daerah Mediterania dan sekitarnya. Saat itu, Cina mulai memperdagangkan sutra mereka dengan negara tetangganya, di antaranya Asia Tengah, India, dan Persia. Di mana negara tetangga ini kaya akan sumber daya dan barang, seperti rempah-rempah, logam mulia, dan permata, yang juga dibutuhkan Cina. Selain itu, sutra yang diproduksi Cina sangat diminati bangsa barat karena kelembutan, kilau, dan daya tahannya. Jalur sutra diperkirakan ada sejak abad ke-2 sebelum Masehi, hingga abad ke-15 Masehi, tetapi penemuan kain sutra Cina pada sebuah makam di Mesir, yang diperkirakan berasal dari tahun 1070 sebelum Masehi menunjukkan fakta bahwa, jalur perdagangan bahkan sudah ada jauh sebelumnya. Marco Polo adalah seorang pedagang, penjelajah, dan penulis Italia, memiliki andil membuat jalur perdagangan ini, yang saat itu masih belum memiliki nama resmi menjadi semakin dikenal. Selama abad ke-13 dia melakukan perjalanan di rute-rute jalur sutra dan menggambarkan dalam karyanya yang berjudul The Travels of Marco Polo. Dia memberikan penjelasan rinci tentang geografi, orang-orang yang ditemui, dan adat istiadat daerah yang dia kunjungi. Buku ini menjadi sumber penting bagi penjelajah dan pedagang selanjutnya yang ingin melakukan perjalanan di sepanjang jalur sutra. Seorang penjelajah, ahli geografi, dan ilmuwan asal Jerman bernama Ferdinand von Richthofen, pada tahun 1877, memberikan nama jalur perdagangan ini sebagai Seidenstraße yang berarti Jalan Sutra, atau Seidenstraßen yang berarti Jalur Sutra. Jalur sutra pertama kali didirikan pada masa dinasti Han di Tiongkok sebagai rangkaian jalur perdagangan yang menghubungkan Tiongkok dengan Barat. Dinasti Han sangat ingin memperluas hubungan dagang dan diplomatiknya, sehingga pembukaan jalur sutra merupakan salah satu upaya untuk mencapai tujuan itu. Rute awal jalur sutra menghubungkan ibu kota Tiongkok kuno Chang'an dengan Mediterania Timur, melewati Asia Tengah, Persia, dan Mesopotamia. Rute ini memungkinkan pertukaran sutra, teh, rempah-rempah, dan barang lainnya sepanjang jalur tersebut. Pada tahun 618 hingga 907, dinasti Tang memperluas rute Jalan Sutra, menciptakan cabang baru yang menghubungkan Cina dengan India, Asia Tenggara, dan semenanjung Korea. Kemudian jalur sutra terus berkembang di bawah dinasti Song, yang terkenal dengan inovasi teknologinya seperti penemuan bubuk mesiu dan barang-barang percetakan seperti buku. Dinasti Song juga memperluas jalur perdagangannya melalui laut, yang mempermudah hubungan Tiongkok dengan Asia Tenggara, India, dan Timur Tengah. Jalan sutra mencapai puncak kejayaannya pada abad ke-13 di bawah Kekaisaran Mongol. Kerajaan Mongol banyak memfasilitasi aktivitas perdagangan di jalur ini, dan juga memberikan keamanan dan perlindungan dari perampok bagi para pedagang jalur sutra, yang mendorong semakin tumbuhnya perdagangan dan pertukaran budaya di jalur ini. Pada abad ke-14 Black Death, juga dikenal sebagai wabah hitam, menjadi tanda kemunduran bagi jalur perdagangan ini. Black Death adalah pandemi dahsyat yang melanda Eropa. Diperkirakan pandemi tersebut membunuh antara 75 hingga 200 juta jiwa di Eurasia. Pandemi pertama kali muncul pada tahun 1330-an di Tiongkok, dan mencapai Eropa pada tahun 1347 ketika sekelompok pedagang jalur sutra tiba di Sisilia setelah melakukan perjalanan melalui Laut Hitam. Penyakit ini dengan cepat menyebar ke seluruh Italia dan kemudian ke bagian Eropa lainnya. Pada abad ke-15 Konstantinopel sebagai ibu kota Kekaisaran Romawi Timur sekaligus pasar bagi negara-negara di Eropa ditaklukkan oleh Turki Utsmani. Ketika penaklukan tersebut kegiatan jual beli di jalur sutra dihentikan sehingga membuat orang Eropa terisolasi dalam hal perdagangan.
Salah satu alasan utama semakin tidak populernya jalur sutra darat adalah semakin majunya jalur laut. Dengan berkembangnya teknologi navigasi baru dan dibukanya jalur laut pada abad ke-15, yang dipelopori oleh penjelajah Eropa, perdagangan antara timur dan barat bergeser dari darat ke laut. Jalur laut membuat transportasi lebih cepat, lebih murah, dan lebih efisien, sehingga menyebabkan penurunan rute perdagangan darat seperti jalur sutra. Jalur sutra bukanlah rute tunggal, melainkan jaringan kompleks rute darat dan laut yang menghubungkan Tiongkok dengan Mediterania dan sekitarnya. Rute-rute ini bervariasi dari waktu ke waktu, tergantung pada kondisi politik dan ekonomi di daerah yang mereka lewati. Rute darat dimulai dari Cina melalui Asia Tengah, Iran, dan Mesopotamia sebelum akhirnya mencapai Mediterania Timur. Sepanjang jalan, karavan unta dan kuda membawa barang-barang melintasi gurun, pegunungan, dan padang rumput. Jalur sutra laut juga berperan penting dan memfasilitasi pertukaran barang antara Tiongkok dengan kawasan Samudera Hindia. Rute-rute ini menghubungkan Cina dengan Asia Tenggara, India, dan Timur Tengah, sehingga memungkinkan terjadinya perdagangan. Jalur laut juga terhubung dengan jalur darat, memungkinkan pengangkutan barang antara Mediterania dan Samudera Hindia. Sutra adalah komoditas paling terkenal yang diangkut sepanjang jalur sutra, dan sangat dihargai di barat karena kelembutan, kilau, dan daya tahannya. Sutra diproduksi di Cina, dan orang Cina dengan ketat menjaga rahasia produksi sutra selama berabad-abad, yang menjadikannya komoditas yang mahal dan diminati di barat. Rempah-rempah adalah komoditas penting lainnya yang diperdagangkan sepanjang jalur sutra. Rempah-rempah seperti lada, kayu manis, dan pala, sangat dihargai di barat karena rasa dan kemampuan pengawetnya. Rempah-rempah ini diproduksi di India, Asia Tenggara, dan Timur Tengah, lalu diangkut melalui jalur darat dan laut jalur sutra. Teh juga merupakan komoditas penting yang diangkut sepanjang jalur sutra. Teh pertama kali diproduksi di Cina dan sangat digemari karena rasanya serta khasiatnya sebagai obat. Porselen, yang juga diproduksi di Tiongkok, merupakan komoditas penting lainnya yang diangkut di sepanjang jalur sutra. Porselen sangat disukai bangsa barat karena keindahannya. Logam mulia seperti emas dan perak juga diperdagangkan sepanjang jalur sutra. Logam-logam ini ditambang di Asia Tengah, Iran, dan Kaukasus, kemudian diangkut melalui jalur sutra. Logam ini digunakan untuk pembuatan koin, perhiasan, dan barang mewah lainnya. Jalur sutra bukan hanya jalur pertukaran barang, tetapi juga jembatan budaya yang penting antara timur dan barat. Contohnya, jalur ini memfasilitasi penyebaran agama Islam dari Arab ke Asia Tengah, Cina, Eropa dan sekitarnya. Agama Buddha, dari India ke Cina juga melalui jalur perdagangan ini. Demikian juga dengan Kristen diperkenalkan ke Tiongkok dari barat melalui jalur sutra. Pertukaran bahasa juga terjadi saat pedagang dan saudagar melakukan perjalanan di sepanjang jalur sutra, di mana mereka bertemu orang-orang dengan bahasa yang berbeda. Hal ini menyebabkan berkembangnya kemampuan berbahasa asing para pedagang. Jalur sutra juga memfasilitasi pertukaran teknologi, seperti pembuatan kertas, percetakan, dan bubuk mesiu. Teknologi ini pertama kali dikembangkan di Cina, lalu disebarkan sampai ke barat melalui jalur sutra. Pertukaran ide dan teknologi di sepanjang jalur sutra juga berdampak besar pada perkembangan seni, arsitektur, dan sastra, seperti penggunaan kaligrafi dari Arab dalam seni Cina, dan pengembangan bentuk arsitektur seperti kubah yang berasal dari daerah sekitar Mediterania ke dalam arsitektur Islam. Saat ini, jalur sutra kuno telah diakui sebagai situs warisan dunia UNESCO, dan upaya sedang dilakukan untuk menghidupkannya kembali sebagai jalur wisata. Jalur sutra adalah jaringan rute perdagangan yang menghubungkan timur dan barat selama lebih dari 2000 tahun. Didirikan berabad-abad yang lalu kemudian mencapai puncaknya pada abad ke-13 di bawah Kekaisaran Mongol. Jalur sutra terdiri dari jalur darat dan laut. Penutupan jalur sutra disebabkan oleh faktor-faktor seperti munculnya jalur laut yang lebih efisien serta pergolakan ekonomi dan politik. Namun, warisan jalur sutra masih dapat dilihat hingga saat ini dalam bentuk pengaruh budaya dan ikatan ekonomi antar wilayah yang berbeda. Pertukaran ide dan barang yang terjadi di sepanjang jalur sutra berdampak besar pada dunia, dan warisannya terus membentuk masyarakat global kita hingga saat ini. Kami harap Anda mendapatkan hal baru dari konten kami tentang rute perdagangan yang luar biasa ini. Jangan lupa juga untuk like,
Dan subscribe channel Kelas Kelapa untuk lebih banyak video tentang sejarah yang menarik dan kekayaan budaya dari seluruh dunia. Terima kasih telah bergabung dengan kami, dan kami berharap kita dapat segera bertemu lagi untuk lebih banyak petualangan lainnya.